Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah para santriwati, para akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, pada pagi hari ini, kita kembali bersama-sama berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya itulah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari nikmat di antara nikmat yang paling besar. Kalau seandainya Allah tidak memberikan kita kesempatan tersebut, maka sungguh kita termasuk di antara orang-orang yang merugi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-'Asr, "Innal insana lafi khusr," kata Allah, sungguhnya sangat benar-benar manusia itu dalam kerugian. Seluruh manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman di sini maksud siapa? Orang yang mau belajar, orang yang berilmu. Karena tidak mungkin seorang itu bisa beriman kecuali pasti dia berilmu, pasti dia harus belajar dulu. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi, dan orang-orang yang saling menasihati, mewasiati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Oleh karenanya senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita dalam melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jalan kebaikan itu adalah menuntut ilmu agama. Kemudian akhwat yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk di hadis yang ke-8, al-hadis tsamin. Setelah kemarin di pembahasan yang telah lalu kita membahas terkait dengan al-hadisus sabi, sifatul munafik, sifat-sifatnya orang munafik. Adapun pada hadis yang ke-8 ini kita membahas terkait dengan ilajul waswasati fil iman, obat waswas dalam iman. Obat atau penyembuh waswas dalam iman. Baik. Kenapa kita perlu membahas terkait dengan obat waswas dalam iman? Karena sejatinya syaitan itu tidak akan pernah berhenti memberikan waswas kepada kita. Tidak akan pernah berhenti memberikan waswas kepada manusia. Dan itu Allah abadikan dalam surat An-Nas. Allah berfirman, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang manusia, penguasa manusia, sesembahan manusia, dari apa? Dari keburukan yang paling jelek, yaitu waswas yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia memberikan waswas itu di dada-dada manusia. Apa waswas itu? Keraguan. Memberikan keraguan kepada manusia terhadap iman kepada Allah dan iman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Oleh karenanya kita perlu obatnya.
Sehingga ketika kita mengetahui obatnya, mengetahui penyembuhnya, maka insyaallah itu menjadi kunci kesuksesan kita dalam melewati kehidupan ini, terutama fitnah-fitnah yang banyak muncul di akhir zaman yang itu memberikan kelemahan terhadap iman kita. Dan tentunya para akhwat sekalian, fitnah di akhir zaman itu di antara bentuk waswas dari syaitan. Waswas dari syaitan, dan syaitan itu dari kalangan siapa saja, bukan dari kalangan yang tidak terlihat saja, tetapi juga dari kalangan manusia. Maka berhati-hatilah kita dari waswas tersebut. Taib. Kita bahas hadisnya. Qala muallif rahimahullahu taala, muallif berkata membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ini agak panjang sedikit ya. Nanti hadisnya Ustaz bagikan aja. Antum tulis poin-poin faedahnya saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum. Suatu syaitan itu akan senantiasa datang kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqulu, kemudian dia bertanya atau dia mengatakan, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan demikian? Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan demikian? Diulangi terus. Ya, satu ulangi ya. Ya'ti syaitanu ahadakum, ya, syaitan itu akan datang kepada kalian, salah seorang di antara kalian. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan atau dia bertanya, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan demikian? Man khalaqa kadza, diulangi lagi, siapa yang menciptakan demikian? Hatta yaqula, sampai dia mengatakan, man khalaqallah, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Fa idza balaghahu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah sampai pertanyaan ini, pertanyaan tentang Allah Subhanahu wa taala, falyasta'idz billahi walyantahi, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti. Berhenti di sini maksudnya apa, Ustaz? Ya, nanti ada penjelasannya ya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dan berhenti. Wa fil lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, falyaqul, maka katakanlah, kata Nabi SAW, amantu billahi wa rusulihi, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Muttafaqun alaih. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi lafdhin, dan dari lafaz yang lain lagi, la yazalu an-nasu yatasaaluna hatta yaquluna man khalaqallah, manusia itu akan senantiasa bertanya, saling bertanya, tidak berhenti. Tentunya manusia di sini adalah orang-orang dari kalangan syaitan, ya, yang memberikan syubhat, memberikan kejelekan, ya. Hatta yaqulun, sampai dia mengatakan, man khalaqallah, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diistilahkan dengan ya zaman ini, ya, pertanyaan-pertanyaan ortodoks yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah Ustaz contohkan ya. Pertanyaan siapa yang siapa yang paling kuat? Allah. Siapa yang menciptakan segala sesuatu? Allah. Muncul pertanyaan, apakah Allah bisa menciptakan sesuatu yang Allah tidak bisa mengangkatnya? Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebenarnya dan tidak perlu kita bahas. Misalnya, ya, apalagi kalau kita tidak memiliki keilmuan yang cukup ya dalam memberikan bantahan. Kenapa kalau kita berusaha menjawab, berusaha berpikir, ketika kita tidak sampai untuk menjawabnya, ya syubhat akan datang kepada kita, muncul, oh iya ya, kenapa ya? Itu berarti sudah mulai datang was-was yang berkaitan dengan iman antum. Hati-hati. Taib.
Qala muallif rahimallahu taala, berkata muallif yaitu pensyarah hadis ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, ihtawa hadzal hadits ala annahu la budda an yulqiya asyaitanu hadzal irada al-batilah. Ya, hadis ini mencakup sesuatu yang berkaitan dengan ya apa yang syaitan berikan, ya, apa yang syaitan berikan, lontarkan maksudnya, pada keinginan-keinginan yang batil, ya, keinginan atau pemikiran yang batil, ya, senantiasa dia, ya, syaitan itu imma waswasatan, ya, mahdatan, ya, baik waswas yang murni, maksudnya yang dari syaitan itu sendiri melalui bisikan-bisikan, ya, ke telinga kita, ya. Kapan ini kira-kira muncul, akhwat? Biasanya muncul ketika banyak melamun. Kalau tidak ketika kita punya masalah, dia muncul itu pertanyaan, kenapa ya Islam seperti ini? Kenapa ya, ya, anak hidup di dalam perut mama anak? Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal untuk kita bahas, tapi muncul di otak kita. Nah, itu waswas dari syaitan yang gaib. Namanya waswas mahdhah. Ya, waswas yang murni memang dari syaitan. Au ala lisani syayatinil insi. Ya, atau waswas yang muncul dari lisan syaitan dari kalangan manusia. Ya, waswas yang muncul dari dari lisan kalangan syaitan manusia. Wa mulahidatihim, dan dari kalangan manusia juga, tetapi mereka yang ateis. Ateis itu apa, akhwat? Tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan memang tidak memiliki keimanan terhadap ketuhanan. Itu orang ateis. Ya. Kemudian kata Syekh, wa qad waqa'a kama akhbara, dan ini sudah terjadi. Ya, sudah terjadi, ya akhwat. Ya, di Amerika, di beberapa tempat itu sampai-sampai ada orang-orang kaum muslimin cendekiawan yang luar biasa keilmuannya. Mereka membuka bukan membuka, ya, seperti forum, ya, ada forum untuk menjawab segala syubhat. Ya, misalkan ada orang yang ingin bertanya tentang Islam, silahkan datang. Tetapi di antara yang bertanya ada yang ngetes, ya, sampai bertanya tentang pertanyaan tadi ortodoks, misalnya siapa yang ciptakan Allah, dan demikian. Pertanyaan yang banyak muncul. Ya, kenapa kamu menciptakan sesuatu yang kamu tidak pernah lihat, sesuatu yang tidak kamu ketahui, sesuatu yang hanya sekedar, ya, datang begitu saja. Ya, luar biasa. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan tentunya itu bisa dijawab, tetapi bagi kita yang tidak memiliki kemampuan intelektual setinggi itu, maka kita berhenti saja, berhenti. Itu mereka-mereka yang hanya punya, ya, kemampuan yang lebih, ya, untuk bisa menjawab, dan tentunya juga mereka menjawab sesuai dengan kadar keterbatasan yang mereka miliki. Kalau itu tidak sampai di pemikiran, tidak sampai di otaknya, ya berhenti, stop gitu. Stop. Sebagaimana perintah Nabi, walyantahi, berhenti. Naam. Kemudian kata Syekh, fa innal amrayni waqa'a, dan dua perkara ini telah terjadi, ya, telah terjadi. Taib. La yazalu syaitan, kata Syekh, yadfa'u ila qulubi man laysat lahum basiratu hadha su'alil batil. Syaitan itu akan senantiasa memberikan waswas kepada hati-hati manusia
Syaitan itu akan senantiasa memberikan was-was kepada hati-hati manusia bagi mereka yang tidak memiliki ilmu pada soal-soal yang batil ini. Nah, itu tadi Ustaz bilang ya. Nah, kalau kita tidak punya ilmu, selesai kita. Dan itu akan terngiang-ngiang terus di otak kita. Ya, kenapa ya? Kenapa ya? Berbahaya. Ya, kemudian kata Syekh lanjutkan wala yazalu ahlul ilhadi yulquna hadhihi syubhata allati hiya abtalu syubah. Dan ahlul ilhad itu tulis ya ahlul ilhad itu sama dengan ateis. Orang-orang ateis itu akan senantiasa memberikan syubhat ini. Memberikan syubhat ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi. Wa yatakallamuna 'anil ilali wa 'an mawaddil 'alam bi kalamin sakhifin ma'rufin. Dan mereka akan senantiasa banyak berbicara berkaitan dengan apa? Materi-materi yang ada di alam ini. Ya. Kalau antum pernah belajar IPA, ada salah satu ilmuwan ya, yang mereka mengatakan bahwasanya dunia ini muncul dengan sendirinya. Ya. Bukan karena ciptaan siapapun, memang muncul. Ya, tertabraknya ini dengan ini apa segala namanya Big Bang. Ya, penciptaan alam semesta. Kemudian juga untuk menolak adanya ketuhanan, dia katakan bahwasanya manusia itu atau makhluk darat itu muncul dari makhluk laut. Makhluk laut itu muncul dari makhluk udara. Makhluk udara itu muncul dari makhluk darat. Begitu terus katanya. Ya. Sampai si penemu ini ya, sampai si penemu ini di akhir hidupnya dia bingung. Ketika dia sudah mau di masa tua ya, sudah mau meninggal dunia itu, dia melihat ada burung unta. Burung unta. Ini makhluk udara atau makhluk darat gitu. Kebanyakan di darat tetapi juga masuk dalam kategori burung, bingung dia. Ya. Sudah di situ akhirnya dia tidak tahu ya Allahu a'lam apakah dia tobat atau dia semisalnya. Tapi intinya yang jelas adalah dia kebingungan di akhir hidupnya. Padahal yang mencetuskan tentang penemuan ini adalah dia gitu. Yang menunjukkan apa? Kata Syekh bi kalamin sakhifin ma'rufin. Yang mereka bicarakan itu adalah pembicaraan yang lemah. Ilmiahnya lemah. Ya. Yang bahkan mereka sendiri pun bingung. Kayak mana makhluk udara itu dari darat, dari laut, dari udara, bagaimana caranya? Bingung dia. Ya, Allahu a'lam bissawab. Makanya itu luar biasa ya akhwat. Islam itu sudah sempurna ya. Antum mau bantah sebantah apapun, Islam bisa menjawab. Pemeluk agama Muslim cerdas-cerdas. Maka insyaallah agama yang antum jalani sekarang itu adalah agama yang benar, agama yang paling benar insyaallah taala. Kemudian kata muallif waqad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits al-'azim ila daf'i hadzal su'ali bi umuri thalathatin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuknya dalam hadis ini untuk menolak, membantah segala pertanyaan-pertanyaan yang batil dengan 3 cara. Ya, 3 cara untuk menolak atau membantah pertanyaan yang batil tadi. Apa pertanyaannya tadi? Siapa yang menciptakan? Allah atau pertanyaan yang semisalnya? Yang pertama bil intiha, dengan stop, berhenti, tidak usah dijawab, tidak usah dilanjutkan. Yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, wa ta'awudzi minasyaitan. Ucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia manusia, a'udzu billahi minka. Ya. Kalau muncul waswas mahdhah tadi yang dibisikkan,
Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau misalkan itu dari manusia, a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga wabil iman, dan dengan iman. Sudah, stop, iman sudah. Aku beriman kepada Allah. Apapun konsekuensinya. Ya. Makanya ada dulu pertanyaan akhwat. Ya, Ustaz lupa ya, ini pertanyaannya ditujukan kepada sahabat atau di kalangan para ulama, entah tabi'in atau tabi'ut tabi'in ya, atau setelahnya. Intinya jelas ada kisahnya. Jadi ditanya seseorang ini, ya, baik ulama atau orang awam, tapi intinya dia orang Islam. Kenapa kamu memeluk agama Islam, katanya. Ya, saya memeluk agama Islam karena agama Islam agama yang benar. Kamu percaya adanya surga neraka, katanya. Yang tanya ini, percaya. Bagaimana kalau seandainya kamu selama di dunia ini dengan zuhud kamu, dengan qanaah kamu, kamu tidak banyak melakukan aktivitas duniawi, kamu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Tapi ternyata ketika kamu mati, surga neraka itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Sia-sia dong apa yang kamu lakukan selama ini. Nah, ini kalau kita pikirkan, iya juga ya. Ya, muncul pertanyaan-pertanyaan itu mulai, oh iya kayak mana ya. Nah, tapi ternyata yang ditanya ini orangnya cerdas. Maka dia jawab, itu tidak lebih jelek dibandingkan saya tidak beramal ternyata surga neraka ada. Nah, ya kan? Kalau saya beramal ternyata surga neraka tidak ada, ya tidak masalah. Ya, insyaallah ya berarti baik-baik saja gitu kan. Tapi seandainya kita tidak percaya surga neraka sehingga kita tidak beramal, ternyata kita meninggal dunia ada, wah lebih jelek, berbahaya. Maka sudah kita beriman ya akhwat, beriman sudah kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan takdir yang buruk. Maka insyaallah selesai. Gitu ya akhwat ya. Nah, jadi cukup beriman. Jadi pertama tadi berhenti berlindung kepada Allah dari syaitan, kemudian beriman. Baik. Kemudian ya akhwat sekalian, terkait dengan berhenti tadi, Syekh menjelaskan secara rinci ya, tapi Ustaz bacakan Indonesia saja. Kata Syekh, yang pertama ini adalah Allah Subhanahu wa taala ja'ala lil afkari wal uquli haddan tantahi ilaihi. Sesungguhnya Allah itu telah menjadikan pikiran, akal manusia itu terbatas. Allah jadikan. Wala tatajawazu, dan tidak sanggup untuk melampauinya. Wa yastahilu law hawalat mujawazatuhu an tastati'a. Dan mustahil seandainya dia berusaha untuk melampaui apa yang tidak dia sanggup pikirkan, sanggup bahas berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, mustahil, li'annahu muhal, mustahil. Ya, kenapa? Karena tadi pikiran manusia itu terbatas. Ya, memikirkan tentang materi, unsur-unsur alam dan semisalnya, kenapa dia ada, siapa yang mengadakan, dan terus. Ya, maka kata Syekh, wa muhawalatul muhali min al-batil was-sufah wa min amhalil muhal at-tasalsul fil mu'athirin wal fa'ilin. Ya, dan sesuatu yang paling mustahil adalah berkelanjutan dalam memikirkan pengaruh dan sebab, pelaku daripada sebab tersebut. Ini maksudnya begini Ustaz, akhwat sekalian. Ketika kita memikirkan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memikirkan misalkan siapa yang menciptakan Allah. Kemudian kita akan pikir lagi siapa yang menciptakan Allah. Siapa yang menciptakan Allah, terus sampai jebol pikiran kita. Tidak akan selesai. Maka mustahil gitulah. Memikirkan sesuatu yang
berkelanjutan yang berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Ya. Jangankan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, akal kita memikirkan tentang nasab kita saja tidak sanggup. Fulanah, siapa fulanah dari mamanya misalnya, mamanya atau uminya dari uminya dari uminya, umi. Habis pikiran kita. Itu baru umi. Belum bapaknya. Hai, selesai sudah. Ya. Jadi demikian akhwat sekalian. Ya. Oleh karenanya kata Syekh, wa anna ila rabbikal muntaha, sungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tempat terakhir. Tidak ada lagi ya, yang menciptakan atau yang mendahului Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Fa idza wasalatil uqulu ila Allah taala waqafat wa intahat. Kalau sudah sampai pikiran berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah berhenti, diam sudah. Fa innahul awwalul ladzi laisa qablahu syai', kata Syekh, sungguhnya Allah itu adalah yang pertama yang tidak ada siapapun sebelumnya. Tidak ada apapun sebelumnya, bukan siapapun, tidak ada apapun sebelumnya. Nah, coba antum pikirkan itu kayak apa? Bingung kan? Tidak ada apapun. Ya. Gelap itu makhluk, tapi tidak ada. Nah, kayak mana itu? Ya. Sunyi itu makhluk, tapi tidak ada. Kayak mana? Tidak mungkin kita bisa berpikir, oh iya ya, tidak sampai, sudah stop. Wal akhirul ladzi laisa ba'dahu syai', dan Allah lah yang paling terakhir, tidak ada lagi siapapun atau apapun setelahnya. Baik, itu ya akhwat sekalian, ya, berkaitan dengan perkara pertama untuk menolak soal-soal yang batil tadi, yaitu berhenti, stop. Tidak usah dilanjutkan, tidak usah dijawab, tidak usah diajak debat, ya, apalagi kalau tidak punya ilmu. Kemudian yang kedua adalah at-ta'awudz billahi minasyaitan, yang tadi ya, berlindung kepada Allah dari syaitan. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Nah, dah segitu aja, tidak usah kita perpanjang pembahasannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah ayyadfa'ahu bima yudaduhu minal imani billahi wa rasulihi. Ya, untuk menolaknya, membantahnya adalah dengan kita cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, ya. Dan ini juga pertanyaan bukan hanya tentang Allah, tapi juga tentang nabinya. Kenapa Nabi Muhammad yang diutus? Kenapa tidak orang Jawa kah? Orang Bugis kah? Orang Papua kah? Kenapa ada seorang Arab? Nah, ya kan? Nah, itu kalau muncul pertanyaan seperti itu, sudah sama. Berhenti, ucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian sudah beriman. Stop. Aman, ya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kalau seandainya benar ternyata Islam itu sejatinya hanya dongeng misalnya, ya. Nabi itu cuma berdongeng misalnya. Surga neraka tidak ada. Tapi kita selama hidup beramal terus, dibangkitkan ternyata tidak ada masalah, tidak ada apa-apa misalnya. Itu tidak lebih jelek dibandingkan kita tidak melakukan apa-apa, ternyata benar apa yang disampaikan Nabi dan apa yang ada pada akhirat nanti, yaitu surga neraka ada. Selesai kita, ya. Maka jalan iman itu jalan yang paling aman hidup di dunia ini. Dan senantiasa kita berusaha menancapkan dalam hati kita bahwasanya apa yang kita yakini itu adalah sesuatu yang paling tepat, sesuatu yang paling benar, dan kita semangat dalam melakukannya, akhwat. Ya, karena kita tidak tahu. Ya. Makanya Nabi SAW itu menyebutkan, ya, orang Muslim yang terbaik, yang lebih baik dibandingkan oleh orang dari para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang Muslim yang tidak pernah bertemu dengan Nabi tapi dia tetap beriman kepada Nabi. Luar biasa. Ya, Maka Khalid bin Walid itu satu lupa ya, ketika beliau berperang, ya, bertemu dengan pimpinan Romawi, satu lupa namanya siapa. Ya.
Tapi intinya bertemu. Kalau nama kerennya dia, nama Inggrisnya dia namanya George, George. Ya, tapi kalau nama anunya Ustaz lupa. Jadi ketika Khalid bin Walid ditanya, ya, apakah ketika aku masuk Islam, memeluk agama Islam, aku lebih baik daripada engkau? Kata Khalid, iya. Kenapa? Karena aku bertahun-tahun bertemu dengan Nabi, tapi aku tidak masuk Islam. Bahkan aku mencela Nabi, bahkan aku yang memerangi Nabi. Padahal aku ketemu sama Nabi. Tapi engkau tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi engkau tetap beriman kepada Nabi SAW. Maka engkau lebih baik daripada aku. Bagaimana kita yang 1400 tahun setelah Nabi SAW meninggal dunia, kita beriman kepada Nabi. Bahkan kita pelajari hadisnya, kita pelajari Al-Quran, kita pelajari. Yang kita tidak tahu apakah yang kita pelajari selama ini benar atau tidak. Dongeng kah? Atau hanya tulisan kah? Tapi yakinilah insya Allah itu benar. Al-Quran itu kalamullah. Dan hadis Nabi SAW benar-benar datang daripada Nabi SAW berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maka selesai. Sudah. Tidak muncul pertanyaan apapun. Tenang hati kita. Tapi kalau masih muncul pertanyaan, kenapa begini, kenapa begini, ya, itu harus diobati segera. Dengan apa tadi? Berhenti, mengucapkan ta'awudz, kemudian beriman. Selesai sudah. Demikian akhwat sekalian, inilah 3 perkara untuk mengobati waswas syaitan dalam masalah iman. Jangan sampai kita tidak mampu untuk mengobati waswas tersebut. Dan tentunya yang terakhir akhwat sekalian, daripada 3 perkara atau 3 cara untuk membantah was-was tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang batil tersebut, maka kita perlu pahami yang ketiga yang dengan iman itu maksudnya adalah dengan belajar ilmu, bukan hanya sekedar yakin, ya, karena yakin itu tidak cukup kalau tanpa didasari ilmu, ya. Maka yang pertama tadi intihak, berhenti, ta'awud. Maka yang ketiga iman. Imannya maksudnya dengan ilmu, belajar, sehingga kualitas imannya benar. Kalau tidak belajar, selesai. Ya. Aku beriman kepada Allah, tapi dia tidak kenal Allah siapa, tidak kenal Tuhannya. Bagaimana mungkin dia akan beriman dengan mantap? Aku beriman kepada Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia cuma tahu nak kata Muhammad, dia tidak tahu siapa Muhammad. Ya. Muhammad banyak. Ada Muhammad Joko, Muhammad Uwais, ya kan? Ada Muhammad Nuruddin misalnya. Banyak Muhammad. Dia kalau tidak kenal nabinya, bingung dia. Banyaknya Muhammad. Begitulah Pak. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita baca pada pagi hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan semoga kita bisa mengobati segala waswas syaitan yang tadi diberikan oleh orang-orang yang tidak tahu menahu, ya, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah kalangan dari ras-ras syaitan, dari ras-ras manusia, ya, kalangan syaitan dari ras-ras manusia, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat nanti. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin hadza ma aqulu lakum, barakallahu fikum. Naktafi bid-du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.